Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok humanistik akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik yang beranggotakan saya sendiri, Wilda Mardiah, Nurul Fatimah, dan Safna Anggraini. Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa, kata belajar merupakan kata yang tidak asing, bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan. Menurut The Jamarah tahun 2002, belajar merupakan proses yang kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seorang dengan lingkungannya menurut Bahrun tahun 2016. Lalu tujuan belajar itu apa sih? Yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan dalam diri antara lain seperti perubahan tingkah laku. Yang kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Yang ketiga, belajar merupakan mengubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak hormat menjadi hormat, benci menjadi sayang, dan sebagainya. Yang keempat, dengan belajar dapat memiliki keterampilan. Yang kelima, belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu, menurut Syarifuddin tahun 2011. Apa itu teori belajar humanistik? Pada dasarnya, kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transendental, serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Di sisi lain, humanistik berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam tataran akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma, menurut Roberts tahun 1975. Pendidikan humanistik sebagai sebuah nama pemikiran atau teori pendidikan dimaksudkan sebagai pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan. Dalam istilah atau nama pendidikan humanistik, kata humanistik pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan, menurut Mulkan tahun 2002. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya, menurut Arbayah tahun 2013. Prinsip-prinsip pendidik humanistik. Siswa dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Kemudian, pendidik harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar tentang cara belajar. Dan pendidik humanistik juga percaya bahwa perasaan atau pengetahuan sangatlah penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan dalam kognitif serta efektif. Selanjutnya yaitu model pembelajaran humanistik. Ada 4 model. Yang pertama, humanism of the classroom, yaitu yang bertumpu pada 3 hal: yang menyadari diri sebagai satu proses perubahan, mengenali konsep dan identitas diri, serta menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran. Kemudian model yang kedua adalah active learning, yaitu model pembelajaran strategi pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik dalam mencari berbagai informasi. Yang ketiga, quantum learning, yaitu cara pengubahan bermacam-macam interaktif, hubungan, dan inspirasi dalam belajar. Dan yang terakhir adalah the accelerated learning, yaitu pembelajaran yang berlangsung cepat dan menyenangkan. Penerapan humanistik dalam pembelajaran. Ada 4 indikator. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal. Hal ini dilakukan agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran.
Kemudian yang kedua, peserta didik perlu hindari dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus memfasilitasikan peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Hasil dari proses kegiatan belajar yang berarti sejauh mana peserta didik itu menguasai bahan pelajaran yang telah diajarkan, yang kemudian diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti presentasi hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Presentasi belajar adalah hasil dari sebuah usaha yang dicapai oleh seorang siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar dalam bidang akademik di sekolah dalam jangka waktu tertentu yang dicatat pada akhir semester. Kemudian dituangkan dalam bukti laporan yang disebut raport. Faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi belajar ialah yang pertama ada faktor dalam diri peserta didik, yaitu faktor jasmani seperti faktor kesehatan tubuh. Faktor kesehatan itu dapat berpengaruh terhadap proses belajar peserta didik. Jika kesehatan seorang peserta didik terganggu atau cepat lelah atau kurang bersemangat, maka ia berpengaruh pada presentasi belajarnya. Cacat tubuh adalah suatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya tubuh. Yang B, ada faktor psikologis seperti inteligensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, serta kesiapan. Yang C, ada faktor kelelahan seperti kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani tampak terlihat dengan lemah dan lulainya anggota tubuh dan timbul keinginan untuk membalikan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat terus-menerus karena memikirkan masalah, mengerjakan sesuatu dengan terpaksa. Yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi teori humanistik itu berasumsi bahwa teori belajar apapun yang baik dapat dimanfaatkan, asal tujuannya itu memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi dari orang yang belajar secara optimal. Menurut teori humanistik, tujuan belajar ialah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar itu akan dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun itu ia mampu mencapaikan aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas mereka untuk menentukan arah hidupnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.